Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindes Mahesa dengan NIM 1930502094 dari kelas BPID angkatan tahun 2019. Jadi, di video kali ini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Indah Purwasis, Magister Sain dan Magister Psikologi Terapan. Di tugas kali ini yaitu saya akan menjelaskan ada beberapa sedikit yang namanya gangguan kesehatan mental. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa macam dari kesehatan gangguan mental itu. Langsung saja, yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang namanya penyakit gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental mencangkup kesehatan emosional, psikologis, dan sosial. Kesehatan mental sangatlah penting dari setiap berbagai kehidupan, dari yang kecil sampai dewasa. Kesehatan mental ini sangat mengganggu seperti perasaan, merasakan kegiatan sehari-hari kita. Gangguan mental atau yang disebut dengan gangguan kesehatan mental itu sangat mempengaruhi bagi kesehatan tubuh kita, baik dari anak kecil hingga meranjak ke yang dewasa. Dan saya juga akan menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan mental yang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu faktor biologi atau genetik, kimia yang gangguannya pada otak manusia. Dan yang kedua yaitu faktor trauma seperti pelecehan, terus gangguan trauma di masa lalu, racun, alkohol, obat-obatan, dan yang ketiga yaitu faktor keluarga atau masalah-masalah yang ada di dalam keluarga, yaitu sehingga menyebabkan gangguan kesehatan mental seseorang. Dan saya akan menjelaskan sedikit dari gangguan kesehatan mental, yaitu gangguan di diagnosis. Jadi, seorang dokter akan menentukan penyakit yang dialami seseorang, yaitu penyakit kesehatan mental yang namanya diagnosis. Dan juga sebaiknya seseorang yang telah mengalami yang namanya penyakit gangguan mental sesegeralah untuk mengobatinya ke dokter atau ke tempat yang bisa menyembuhkan penyakit mentalnya tersebut. Harus segera mencari pertolongan kepada orang yang sudah berprofesional untuk menyembuhkan penyakit mentalnya itu agar bisa sembuh kembali total. Apalagi seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental yang berkeinginan untuk bunuh diri, dan itu akan menyebabkan untuk melukai dirinya sendiri. Jadi seharusnya seseorang yang telah memiliki gangguan mental itu seharusnya perlu pengobatan kepada orang yang sudah berprofesional. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit yang namanya gangguan kesehatan mental yang namanya gangguan disosiatif. Gangguan ini adalah gangguan jiwa seseorang yang parah dalam keadaan atau
perubahan dalam ingatannya, serta kesadaran dan identitas umum kepada dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Gangguan disosiatif ini biasanya dikaitkan dengan keadaan seseorang yang stres yang sangat luar biasa, yang akibat adanya trauma yang dramatis atau trauma yang ada pada masa lalunya, trauma yang dirasakan atau yang diingat oleh masa lalunya. Contohnya seperti gangguan identitas kepribadian ganda. Ini sangatlah penting untuk generasi muda lebih awet terhadap isu-isu kesehatan mental, dan janganlah menganggap remeh masalah ini, dan bantulah seseorang yang sedang mengalami yang namanya kesehatan mental, dan harus diobati kepada orang yang sudah profesional. Yang selanjutnya yaitu gangguan yang namanya gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini gangguan penyakit parah yang menyebabkan munculnya pemikiran dan preferensi di dalam diri seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu, preferensi yang tidak normal, seperti gangguan kesehatan mental skizofrenia. Dan selanjutnya yaitu gangguan penyakit mental skizofrenia, yaitu gangguan penyakit mental yang terjadi dalam gangguan masa panjang. Gangguan skizofrenia ini yaitu mengalami masalah gangguan halusinasi, delusi, paham, serta kekacauan berpikir dan perubahan perilaku seseorang. Gejala perubahan penyakit kesehatan mental yaitu gejala kesehatan skizofrenia, yaitu merupakan gejala dari psikosis, yaitu di mana penderitanya mengalami kesulitan untuk membedakan kenyataan dan pikirannya sendiri. Gejala awal dari penyakit skizofrenia yaitu umumnya muncul pada masa remaja. Oleh karena itu, gejala awal ini sering disalahartikan karena dinilai wajar pada usia remaja. Baiklah, itulah macam-macam dari saya yang bisa saya sampaikan dari tugas video ini, macam-macam penyakit kesehatan mental. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada Ibu Indah Purwasih. Inilah video tugas saya, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.